Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Semesta sekalian di podcast Semesta Menghijau. Kali ini kita kedatangan tamu dari teman kita juga, ya, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya. Hanya pekerjaannya yang unik mungkin Pak Adit, Unik, ya unik. Dan tercatatnya sebenarnya nggak di sini. Ya, tercatatnya di Biro Umum ya. Ya, kita sedang bersama Pak Idris ya. Ya, Pak Nama Idris. lengkapnya Muhammad Pak Idris. Muhammad Idris ya. Mungkin nanti sebelum berbincang-bincang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya ya, kita kenalan dulu. Sebelumnya mungkin nama, kemudian asal keluarga gitu ya. Ya, silakan Pak Idris. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Idris. Ya, Asal dari Bogor. Bogor ya. Pemijahan. Aslinya Bogor mana? Kabupaten Pak. Kabupaten di Kecamatan Cibung Bulang. Oh, Kabupaten Cibung Bulang. Bogor. Tapi saya sering lihat postingan di Pamijahan ya. Iya, itu Pamijahan Pak. Oh. Kecamatannya Pamijahan atau Cibung Bulang? Pamijahan, perbatasan Kabupaten kayaknya ya. Bogor. Oh, bukan Kecamatan Cibung Bulang kan? Iya. Cibung Bulang ada kecamatan juga kan? Iya, Cibung Iya. Bulang lain Pak kalau Cibung Bulang. Iya. Kecamatan. Oke. Iya. Berarti di Pemijahan ya. Pamijahan, Asli ya. Asli. Di Anak situ. Anak dua. anak dua. Yang Ya, gede? alhamdulillah. Yang gede umur 16 mau 17 tahun. Berarti SMP. SMP Pak. SMP. Iya, iya. Yang kedua? Yang kedua baru 2 tahun setengah. Oh, 2 tahun setengah, masih balita ya. Masih balita. Enggak apa-apa kan masih muda ya. Masih seumuran lah dengan saya. Seumuran. Kalau ukuran beda. Jadi sobat semesta menghijau dan sobat pelatihan, di tengah-tengah kita ini Pak Idris ini beliau supporting system ya di dalam memperlancar kinerja ya Pak Ig ya. Ya, Di kantor kita. jasanya memindahkan pegawai dari maksudnya mengangkut ya. Dari tempat tempat tinggal Dari tempat tinggal atau yang dari terdekat pool yang terdekat ke kantor Ke ke kantornya, tempat dan pengabdian. sebaliknya ya. Dan sebaliknya. Nah, Pak Idris Iya. jadi driver ini ya dari tahun berapa bergabung ke KLHK? Dari tahun 2017. 2017. Berarti udah sekitar 7 tahun ya. Ya, 7 tahun ya. 7 tahun. baru sih sebenarnya 2017. Sudah lumayan sih. Sudah lumayan. Nah, waktu dulu kan tentunya waktu masuk itu ada syarat-syarat ya. Ada Pak. Syarat ya. Kalau syarat-syarat tertulis misalkan ketentuan SIM itu harus SIM terpenuhi. itu nomor 1. Pengalaman berapa tahun? Pengalaman lebih dari pengalaman mengemudi gitu. Iya, pengalaman Maksudnya kan ada syarat tuh. Waktu iya. masukin lamaran itu ada syarat nggak dari biro umum? Misalkan pengalaman sekian tahun gitu. Oh, nggak ada Pak. Oh nggak ada. Yang penting menyantumkan pengalaman. Menyantumkan pengalaman yang saya bilang tadi ada paklaringnya. Iya, iya. Pak Klarin itu. Paklaring itu semacam rekomendasi mungkin ya. Oh rekomendasi. Artinya dari ada pengalaman sebelumnya dari perusahaan atau ini ya? ada surat keterangan Surat yang menyatakan keterangan. bahwa ini sudah pernah bekerja di tempat betul. itu ya, berapa tahun PO yang gitu. lain, PO PO yang lain. Iya. Nah, berarti begitu masukin lamaran, kemudian proses magang dulu atau test drive? Langsung tes drive sih Pak. Oh test drive. Tes drive. Test drive terus magang. Magang itu, iya magang dulu Pak. Istilahnya. Oh magang sekaligus nanti di test drive waktu di Manggala gitu ya. Betul. Sepertinya mungkin apa nggak prosesnya tes dulu kemudian disuruh magang baru setelah itu jadi tetap apa begitu? Enggak Pak. Jadi kita ngelamar nih, udah beres, lamaran sudah beres, kita langsung di tes drive, tes drive, langsung ngikut, masuk, kita jadi pengemudi cadangan. Oh, pengemudi cadangan dulu. Nah, dari 37 unit bus, kementerian, 3 kementerian kehutanan, itu masing-masing udah ada pegangan. Iya. Apa istilahnya? Batangan. Jadi tanggung jawab. Ya. Per orang itu punya tanggung jawab Ya. bis nomor ya. Ya, jadi saya dipekerjakannya kalau ada pengemudi yang halangan, saya lah yang mengerjakan. Waktu itu berapa lama ya?
jadi cadangan. Jadi cadangan. Cadangan dulu. 3 tahun. 3 tahun. 3 ya. tahun. Jadi setelah 3 tahun baru pegang nomor rute bis. Rute bis. Rute pertama waktu itu sudah ditetapkan? Rute pertama kan kebetulan kan ada, sekarang udah almarhum ya. Iya. Jadi nomor 11 itu, Pak. Oh, Nomor 11. Oh, Cuman Pak Iwan. Pak Iwan. ya. Jadi kan kita menunggu. Iya, Kita iya. doa kita semoga Pak Iwan tuh sembuh dari Oh penyakit. iya. Nah, Waktu itu cadangan ya. Saya deh yang menghandle itu. Hmm. Saya berdoa sama teman-teman mudah-mudahan sembuh bisa kerja kembali. Udah gitu kan Pak Iwan ya gimana ya, dia meninggal. Terus gitu ada perubahan. Perubahan, dan di sini di BDLHK ini kan dulu kan supirnya Pak Andi. Di rolling ya. Pak Andi ya pingin ke Manggala katanya kan. Saya ditanya kan sama kepala poolnya, pimpinan saya, mau nggak ke Rumpin? Gitu kan. Dia bilang, ayolah, kerja sih di banyak, atau mobil-mobil juga. Iya. Atau bawa mobil di sana, nyupir istilahnya di sini nyupir. Iya. Sama aja. Karena prosedural yang dipegangnya itu juga ya. Iya, Maksudnya iya. harus mengutamakan keselamatan penumpang, kenyamanan gitu ya. Kemudian di jalan juga aman gitu. Tapi dulu saya pernah dengar Pak Idris pernah bis 26 ya, yang jalur Apa yang Cimanggis ya? jalurnya Cibuluh, Pak? Oh Cibulu ya. Cibuluh. Pernah ya? Pernah, Pak. Tetap itu sudah tetap atau masih istilahnya cadangan Masih tadi? cadangan, Pak. Oh masih cadangan. Masih cadangan. Oh, berarti sudah pernah ngerasain semua bis ya? Semua habis, Pak. Yang Iya, 37 itu pernah saya rasakan gitu. Iya, Karena pas oke. berhalangan atau pas cuti ya? Ada hak cuti ya? Ada. Oh iya. Ada, Pak. Nah waktu mendaftar tadi itu melalui proses wawancara atau ini ada Tahapannya gimana? Ada Tahapannya. wawancara nggak? Ada, Pak, wawancara. Di Tanya-tanya saya. Yang ditanya waktu itu apa aja? Ya pengalaman kerja. Pengalaman bekerja ya. Pernah di mana aja, kerja sebelum di sini di mana, kenapa mau masuk ke sini. Ya. Oh, kenapa mau masuk ke sini? Apa kira-kira Alasannya? alasannya kemarin itu? Saya Waktu jawab waktu itu ya. kebetulan tuh yang Wawancara. wawancara itu kebetulan Pak Ferry, Pak. Oh, iya, Alhamdulillah Pak saya Ferry, itu iya. benar. Pak Gabak ya. Pak Gabak ya. Saya langsung ke ruangannya, berarti waktu itu sama teman saya tuh barengan. Kang Berapa orang waktu itu yang daftar? Pas barengannya Pak Idris. 2 orang, Pak. Oh 2 orang. Teman saya tuh Kang Andre. Padahal yang daftar banyak juga ya. Banyak, Pak. Alasannya apa? Pas Pak Ferry tanya, kenapa mau bergabung di sini? Kenapa mau mengemudi di sini? Iya. Alasan saya sih ke satu ya pingin mendekati keluarga aja sih. Oh iya. Mendekati keluarga. Maksudnya dekat dengan keluarga gitu. Jadi kalau sebelumnya kan pernah bekerja di tempat lain ya. Betul. Itu dengan keluarga berjauhan terus ya, jarang ketemu atau gimana? Mungkin seminggu sebulan sekali. 3 bulan, Pak, waktu 3 itu. bulan. Oh, 3 bulan ya? Oh, iya karena harus ini ya. Iya. Di sana ya. Iya. Artinya kan di jalan terus ya dinya. Betul. Oh, iya. Kalau bahasa bisnya tua di jalan. Tar. Tua di jalan. Oh, 3 bulan ya? 3 bulan baru turun, Pak. Dengan Turun itu berapa lama kalau istirahatnya? Dikasih waktu? Kasih waktu 4 atau 5 hari. Oh, sebentar juga ya. juga. Kalau alasannya mau dekat keluarga itu Iya. Ya. Make sense. Iya. Prinsip lah. Iya, alasan prinsip. Iya, prinsip. Gitu, Pak. Iya. Tapi maaf ini, kalau dari segi salary penghasilan Sebenarnya kalau segi penghasilan sih lebih yang dulu-dulu, Pak. lebih yang dulu lebih dulu, kalau ya. penghasilan ya. Kalau penghasilan. Tapi ketenangan, kenyamanan. Ketenangan, Tapi kan kenyamanan yang sih. di ini tadi Yang alasan dicari. pertamanya dekat keluarga Dekat ya. keluarga. Iya memang Sebenarnya, sih. Pak, kalau pengemudi bus itu, maaf ya, kalau masalah penghasilan tuh sebenarnya saya juga ya pingin sih, saya pingin penghasilan gede apa. Yang dicari sih bukan itu, Pak. Iya, iya, iya. Ketenangan juga, Pak. Ketenangan juga ya. Karena kan kalau penghasilan di sini kita misalkan di sini udah ditetapkan, misalkan sebulan seano misalkan. Sudah ada plafonnya gitu. Yang kepingin semua pengemudi bus tuh sebenarnya bukan itu, Pak. Satu, tenang, kedua tanggung jawab perusahaan kepada kita. Mohon maaf, Pak ya, kalau kita istilahnya pengemudi, kalau ada crash di jalan, Pak. Iya, iya. Contohnya nyenggol orang. Iya.
Nah, kita harus bertanggung jawab juga kan ya. Itu kan yang bertanggung jawab misalnya harusnya kan perusahaan. Kadang-kadang ada juga kan Diserahkan masing-masing. misalkan masing-masing kan repot juga. Pak. Iya ya. Bukan Nggak bertanggung jawab ya. butuh biaya besar juga. Pak. Ya betul. Gitu Pak. Jadi ya alhamdulillah dapat tempat di sini ya, Iya. yang menurut Pak Idris itu memberikan ketenangan dan dekat dengan keluarga ya. Menjawab persoalan. Menjawab persoalan, iya. Makanya rela untuk Rela jadi untuk sopir jadi cadangan sopir. bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun. Nah, itu betul. waktu masuk itu kan bukan hanya tes tadi administrasi ya, Betul. syarat juga pengalaman. Tes kesehatan juga. Tes Pak. Tes kesehatan. Tes kesehatannya level apa? Dites atau kita hanya menyertakan surat kesehatan saja? Kita menyatakan surat kesehatan sampai kita dicek di poliklinik. Di poliklinik, dicek itu. Iya. Ya, di lab segala. Oh iya. Iya kan sopir kan penting itu ya, benar. driver itu kan Kesehatan juga kesehatan itu. ini karena membawa nyawa yang lain Nyawa gitu yang ya. lain. Ya, keselamatan ya. Karena memang kalau supir memang begitu Pak harus Iya. dicek karena kan waktunya beda Pak. Waktu apalagi semua namanya bis mau siang apa malam apalagi malam. Misalkan ibarat kata di saat Bapak tertidur saya bekerja kan. Iya benar. Di saat Bapak bekerja saya tertidur. Iya benar. Jadi pola tidurnya beda. Beda pola tidurnya. Nah itu juga mungkin yang harus antisipasi ya dari secara personal itu kan. Gitu. Jadi lucunya pas setiap Lebaran jalur mudik mau kemana kita tuh harus dites urin pas semua. Setiap terminal, setiap agen. Dan waktu itu saya dites dulu Pak. Dan mau maaf ya dulu juga saya punya adalah bukan punya sih adalah kebandelan saya sebagai pengemudi ya. Menutup Dari riwayat. yang kurang bagus. Pas kita dites urin tuh ketahuan. Kita mengonsumsi apa? Iya benar. Kita minum apa? Ketahuan. Ya, orang di jalan sih Orang di jalan gitu ya. Jadi kisah. Jadi kan kalau dulu kan tes nih Pak, mohon maaf kencing dulu ambil air kencingnya sedikit. Sekarang di rambut Pak. Di rambut. Rambut. Oh di rambut. Diambil Oh satu, iya. Langsung Oh iya. di laboratorium diperiksa. Oh Bapak begini nih. Oh Bapak dulunya ini pernah mengonsumsi ini. Jadi kalau kayak makanan dan minuman keras itu ketahuan. Dan itu ini ya maksudnya waktu pemeriksaan itu juga tanpa pemberitahuan ya tiba-tiba ada sweeping gitu. Memang udah ada pemberitahuan. Oh ada pemberitahuan. Jadi kalau kita dengan kondisi yang tidak baik tidak boleh. Dari Kementerian Perhubungan. Iya Nah betul. untuk di kantor kita sendiri di biro umum ada nggak pengecekan rutin itu terkaitan dengan tes urin atau tes kesehatan? Ada sih Pak. Cuman beberapa bulan mungkin setahun apa 3 kali ya. Oh setahun 3 kali. Ya itu lumayan sering ya. Ya sering. Ya kalau 3 karena bulan kan. penting juga kan penting. untuk tes kesehatan. Nah, Pak Idris, mungkin selama pengalaman di beberapa tempat ya, di perusahaan, di Manggala, kemudian ke Rumpin, itu ada hal-hal yang menarik selama yang perlu diceritakan. Berkesan, Berkesan gitu. Kira-kira apa aja tuh? Ada nggak? Sebenarnya ada sih hal yang menarik. Semua tempat pasti beda-beda Pasti ceritanya. beda-beda cerita. Karena Beda memang tempat, beda beda cerita, ya. beda cerita. Dan yang dibawa juga beda ya. Beda. Kalau yang bis Manggala kan tahu tiap hari dibawa orang itu terus. Kalau bis angkutan umum kan ganti-ganti. Ganti-ganti. Itu gimana? Gimana ini? ceritanya? Yang gimana dulu apa yang di bis ini yang Ya, di angkutan umum dulu. Angkutan umum. bilang di angkutan umum dulu kan saya kan hampir punya jalur kan bukan punya jalurnya kan Depok Kalideres. Iya. Melewati. Itu berapa lama? Hampir 5 apa 6 tahun situ. 5 sama. Lumayan ya. Udah gitu kan jalannya kan melewati Tol Jor, Lebak Bulus, Pondok Indah, Permata Hijau dan seterusnya ke sana dan jadi saya dulu mondar-mandir daerah situlah. Iya. Berarti hafal banget ya. Ya, kalau 5 tahun, 6 tahun ya. Mungkin Pak Ogah juga kenal dengan Pak Idris. Kenal Pak. Kan saya tahu. Iya, itu juga. Itu kan juga bagian. Jadi kita senang Pak, senang kan dengan Pak bilang penumpangnya beda-beda. Kalau Manggala cuma itu aja. Kalau di umum kan beda-beda. Beda-beda. Ada orang kantoran, orang macam-macam lah, macam-macam dan gitu. Dan suatu yang uniknya yang saya bilang
kalau udah mungkin terbiasa mungkin Terbiasa, sama Jepang ya. itu, dan dia bahkan dia juga mengenali saya karena kebiasaan saya Langganan lah gitu ya. Langganan. Sampai ada orang yang nggak bayar Pak pas naik itu. Iya. Sampai kernet. Karena merasa keluarga kali ya. Iya. Iya. Om, itu nggak bayar. Biarin aja. Ntar sore juga naik mobil kita lagi kalau ketemu waktunya. Ya gimana sih, itulah kata kernet. Iya, iya. Ya udah enggak gitu kan, enggak dipungut biaya lah, Iya, iya, bayar iya. lah. Dan kita nggak marah juga ya. Nggak marah juga. Karena merasa sudah tadi Sudah kenal ya. terbiasa. sudah kenal terus merasa keluarga mungkin ya. Dan kalau itu Pak suka nanya ini Pak di mana nih? Oh, jadi yang ngepasin ya. Saya masih di rumah nih, lagi kalau perempuan lagi make upan dulu, keburu nggak? Saya masih di terminal. Iya, iya. Oh saya baru. Ntar ya saya bilang, gitulah bla 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 bla. Kalau perempuan kan gitu. Iya, iya. Biasanya sih yang minta info itu perempuan Pak. Iya, iya, iya. Dibanding laki-laki sebenarnya. Iya, iya. Karena ini ya kalau perempuan lebih Nggak mau nunggu. nggak mau nunggu terus butuh nyaman juga. Iya, iya. Kebiasaan dengan supir ini ya saya lebih nyaman Iya. gitu. Gitu, udah gitu. Ntar saya kalau ini bawain apa gitu, makanan. Oh, iya. Gitu. Oh, itu bonusnya kali ya. Dan mungkin juga bayarnya bisa lebih ya. Iya. Karena awal gratis pulangnya ngelebihin. Bisa. Pernah jadi yang suatu cerita yang tadi dia nggak bayar. Pas baliknya dia bayar, ngasih ke saya tuh 50.000. Ya, Padahal ongkosnya 7.500. 7.500. Satu jalan itu 7.500. Jadi kalau dua 15.000. Oh iya, Dia berapa ngasih kali lipat 50.000. itu? Ya, Berapa kali? memang kalau sudah enak komunikasinya ya, 7 kali jadi lipat. kayak ya hubungan konsumen dengan apa? Dengan penyedia jasa itu sudah baik gitu ya. Iya, dan bukan hanya merasa saya kebutuhan saya terpenuhi, tapi Iya. sudah merasa Ya mungkin ada apa? Kualitas Iya, pelayanannya, pelayanan itu jasanya, apa AC-nya bagus terus atau Iya, cara iya, bawanya, cara bawanya gitu. enak. Kan ada juga misalkan dia senengnya yang ngebut gitu ya. Iya, iya. Iya, iya. Biasa Dan sama. beda, Pak. Kalau penumpang yang biasa, Heeh. AC-nya panas, cuman ngomong, Pak AC-nya panas. Oh iya, ntar saya betulin. Udah begitu, walaupun dia kepanasan loh Pak. Iya, iya. Kalau penumpang yang nggak biasa, Ngomel. ngomel, padahal baru naik sekali itu. Ah, Sudah ngomel. jadi Ada suatu ketika Pak, betul. dan dia naik di Kebayoran, dia mau ke Depok. Dia marah-marah ke kernet saya. Gimana sih mobil nih? Panas banget AC-nya katanya. Ya sih biasa aja. Dan penumpang ngelain juga biasa aja. Emang lagi ada treble AC mungkin. Iya. Tapi itu si penumpang, si bapak-bapak itu ngomong mulu. Selama perjalanan Selama tuh. perjalanan gimana? Terus Gua bilang, diturunin. jelek, aku bilang, saya diemin aja Pak. Biarin aja. Oh berarti itu ya harus sabar juga. Sabar ya. juga. Nah, habis itu kan, nah driver yang sabar ini nih, diuji juga saya. Iya. Saking gak sabarnya saya berhenti Pak tengah tol pas masuk Lebak Bulus, mau Fatmawati, saya minggir, Iya. Bapak kalau nggak mau saya rem turun. kanan. Bapak, ongkosnya berapa? Saya bilang tadi. Heeh. 7.500. Saya kasih 20.000 sekarang. Bapak turun. Bapak turun ya. Mau Mbak, saya juga Pak kepanasan dia bilang gitu. Dan biar nggak ganggu kenyamanan orang Iya. lain ya, kan nambahin. Semua itu dalam bus ada berapa orang? 40 apa berapa orang kepanasan. Biasa aja Pak. Namanya di jalan saya bilang. Ya, dan belum Nggak ini ya, terprediksi belum ya. sempat diperbaiki. Sempat. Bahkan saya sempat gini, mohon maaf lah. Kalau Bapak mau nyaman naik taksi aja sih. Terus di kejadian itu Bapak langsung diem itu Pak. Iya, iya. Karena yang Takut juga diturunin di jalan. 7.500 saya kasih 20.000, Bapak turun. Itu menarik berkesan ini iya. terus. Ya memang disitulah apa? Mungkin selain kemampuan kompetisi teknis ya, di situ juga ada soft skill mungkin Soft salah skill. satunya ya sabar, Iya. kemudian apa namanya komunikasi Tenang, baik. baik. Walaupun dalam posisi begitu, tetap kita kan jaga emosi ya. Dan Karena tenang ya harusnya Iya. ya. Dan di kendaraan itu juga semuanya di jalan juga kan Oh iya sama. benar. Iya ya. Iya, benar. Memang kalau saya bilang dalam tanda petik ya, kalau di jalan itu suasananya panas ya. Panas memang. Panas. Jadi semuanya kalau dilihat itu mungkin kalau ada infrared semuanya semuanya Tensi darah di atas naik terus. di atas kebiasaan ya. rata-rata ya. Nah, tadi kan kalau di angkutan umum. Nah, kalau di angkutan ini bis jemputan Bis. gimana? Yang menarik itu Kalau berkesan. bus jemputan kita nih, Nah, yang berkesan. kita berkesan ya mungkin tadinya juga kan kita awalnya kan nggak tahu Pak. Ya, belum kenal lah gitu. Iya. Terus kayak saya juga harus beradaptasi dengan kendaraan dulu Pak. Iya, benar. Tadinya kan walaupun saya bisa, tetap
kita harus apa? Istilahnya nguasain nih. Tingginya itu gimana? Dan saya dengar dulu nih mobilnya sering mogok, dan saya juga sering tahu kan ada di grup handphonenya juga. Oh ini mogok. Saya bilang kalau mungkin mobil ini tua Pak. Kalau saya pikirannya Tahun berapa sih ini? tahun berapa ya? Yang ini maksudnya yang diserumpin. Nah kalau pakai mobil tua itu Pak gini Pak. Setahu saya, pengalaman saya, gimana dia aja gitu. Pinginnya Maunya gitu ya? larinya pingin sekuatnya dia gimana, jalannya dia gimana. Jangan kita lari udah 80, jangan dipaksain 100. Kita harus tahu karakter mobilnya ya. Harus Pak, harus tahu karakter. Nah, saya tahu waktu awalan dia pegang ke sini, saya kan penumpang juga ya. Iya, Ya memang awalan ke sini dia lambat banget tuh. Bawa mobilnya itu pelan banget. Betul. Sampai dua hari atau 3 hari saya itu. Setiap ini lihat jam. Lihat jam ke ini kan di dinding itu kan ada jam juga. Ini telat nggak? Memang pelan, memang itu mungkin itu tujuannya. Mengenal, beradaptasi dengan kendaraan yang sudah tua, kemudian jalanannya juga ya. Jalanannya juga kan memang kesini bukan jalanan mulus ya. Pentingnya ya, penting mengenal kendaraan. Jadi waktu itu lambat itu tujuannya itu. Iya. Tapi setelah kesininya mungkin sudah bisa ngukur ya, ngukur apa ya, ngukur kecepatan berarti dengan kondisi yang sekarang ya. Jadi batasnya sudah bisa dirasa-rasa. Oh batas segini ya. Saya pikir kalau sekarang memang normal sih. Mungkin ini juga Pak Idris ya, waktu awal-awal pegang juga ngafalin titik kemacetan juga ya. Betul, kalau titik kemacetan, mobilnya juga, fisik mobilnya juga. Fisik mobilnya. Kita kan di sini juga ada tanjakan dan turunan. Terus mungkin sempit juga ya, jalan sempit mana di daerah mana, terus dia potensi macet di mana gitu ya. Jadi kalau bus tuh semua sih sebenarnya namanya pengemudi itu kita harus hafalin dulu nih, dan kita kemauan mobilnya segimana nih, yang saya bilang tadi, kita harus beradaptasi dulu. Ya, terus kalau dari ini, itu hal yang menariknya, yang menarik diceritakan ya, Berkesan. yang berkesan ya. Kemudian kalau hal-hal yang hambatan dan kendala, mungkin bisa juga diuraikan secara keseluruhan ya, secara umum. Sebenarnya kalau sebagai driver itu apa yang menjadi kendala utama di jalan atau di kendaraan gitu, yang dan apa ya antisipasinya yang harus lakukan sebelum keberangkatan misalnya. Kendala mungkin di kendaraan tuh saya sudah terbiasa mungkin mengecek dulu sih Pak. Jadi sebelum di berangkat, persiapan. Entah itu mau udah bagus, enggak, tetap saya mengecek kendaraan. Yang ngecek kendaraan juga nggak lama sih Pak. Itu butuh waktu 5 menit. Itu termasuk manasin ya? Atau ada petugas sendiri yang? Enggak, terlalu kita Ya. Karena kita yang bawa, kita yang ngerasain. Iya. Cek segala macam mobil, udah beres baru kita panasin, kita nyalain AC dulu, semua beres. Karena begitu orang naik, AC-nya belum nyalain juga kondisi masih masih panas ya. panas. Iya. Kalau ini apa namanya? Kalau selama di perjalanan itu kita punya perasaan nggak kalau ini kendaraan ini rasa-rasanya mau mogok nih? Gitu. Ada Pak. Ada ya. Ada ya, feeling ya. Feeling. Wah ini nggak enak. Cuman kita nggak tahu Pak. Iya. Penyebabnya apa? Apa nih yang mau rusak? Iya. Walaupun kita tahu, wah kita kadang-kadang biasanya ini gitu ya. Biasanya tapi belum tentu. Biasanya di ini nih. Oh, nggak taunya yang lain. Iya, betul. Kayak kemarin kan waktu pas di Gerendong. Saya nyangkanya itu roda Pak, roda depan, terus lehernya tuh yang habis. Pas kita mundur, pas cari-cari ke kolok, penyakit lama Pak. Apa? Kopalnya ya. Ya memang itu yang sering terjadi waktu sebelumnya juga itu. Nah itu antisipasinya gimana kalau kopel? Kan kita di turunan dan tanjakan ya. Saya itu kadang-kadang ya cuman perasaan saya mungkin ya, kalau lagi di turunan itu memang ya sambil baca doa juga gitu. Karena di sini kan turunan ada terutama di jembatan itu ya. Dan tanjakan pulangnya juga begitu. Kalau kendaraan itu kan ya medan jalan kan ya memang Bapak bilang ada turunan, tanjakan lurus, ada belok. Itu gimana kita aja yang mengendalikan. Kebiasaan misalkan rem nih, kebanyakan kan dari rem. Kalau kendaraan besar itu dari rem. Nah, untuk pengalaman saya itu butuh
transmisi yang kasar. Jadi gigi 2, Pak. Turunan itu gigi 2. Jadi kita supaya agak nahan ya. supaya agak nahan, supaya nggak terlalu sering injek rem. Iya. Masuk akal sih. Ya, jadi nggak ngandelin rem ya. Kan bus juga kan ada handbrake-nya. Handbrake ya, betul. Ada. Saya suka sering pakai handbrake-nya itu kan pas suka begini itu lagi nahan, Pak. Iya. Lagi nahan rem. Iya. Karena kalau mobil, Pak, bus itu kan kalau ini kan dari kalau bus ini kayu ini kan dari air oli semacam minyak rem. Kalau yang bus gede kan dari angin. Oh ya, ini apa suspensi sebenarnya? Bukan rem angin. Rem angin. Suka ada iya. Oh iya, nahannya dari situ ya. Ya nggak jauh kejadian kemarin sih sebenarnya. Kan jauh yang di Subang ya. Itu rem anginnya ya. Sebenarnya mungkin di kendaraan mungkin dia turunan kan sering injek rem dan gigi rendah itu, Pak. Misalkan jadi gigi nggak 4, nahan. gigi 5 kan kalau gigi 4, gigi 5 tuh Los. Iya benar. Harusnya gigi kita 2 atau 1 ya. Kita ngandelin rem kan si antara trombol dan si kampas kan Panas ya. panas, Pak. Iya. Los juga ya. Kalau bus kan belum jadi ngebagal, jadi diinjaknya udah nggak ada. Iya itu. Nah, tadi kalau misalkan ada kendala-kendala untuk bis kita ya di Santar Jemput Pegawai, itu berarti ini ya Pak Idris langsung berbagi saat itu atau lapor dulu ke ini? Berbagi gimana maksudnya? Misalkan pas lagi kondisi macet, nah itu langsung diatasi Pak Idris sendiri atau Pak Idris lapor ke bagian mekanik atau pimpinan? Lapor, Pak. Lapor Bagian mekanik. prosedur ya. Prosedur. Kita lapor ke kepala pul dulu. Kepala pul. Ada kepala pulnya Pak Isin sama Pak Itu Toto. Ada. Mekanismenya lewat grup atau japri kayak gitu? Langsung japri, Pak. Japri. Langsung Iya. japri. Berarti ini standby terus ya kepala pul ya? Kepala pul standby. Dia yang mengeluarkan bis. Kita kalau ada kita keluhan, Pak ini bis bisa apa enggak? Oh, untuk sementara nggak bisa. Untuk sekarang oke bisa. Berarti informasi pagi misalkan bis kondisi ini misalkan keluhan langsung ke kepala pul ya? Iya, misalkan kita pulang nih sore. Kita ada keluhan nih. Kita lapor dulu ke kepala pul. Oh iya, ditanggapi kepala pul baru mekanik. Mekanik harus di bawah perintah ya. Ya di bawah perintah ya. Dan kita laporan dulu ke mekanik, tetap aja laporannya ke kepala pul. Prosedur, Pak. Prosedur. Memang punya kewenangan di situ ya. Kalau driver berarti tugasnya hanya bawa kendaraan aja. Nah, kalau kayak misalkan itu kan ada kebersihan ya, kan bersih nyuci atau itu ada tersendiri lagi. Sebenarnya yang ditangguhkan sih di penumpang, Pak, kalau kebersihan bis itu. Iya. Masuk di ini, di iuran penumpang. Tergantung ya, mau penumpang nyuci sendiri ada iuran nanti driver yang nyari cuci atau nanti driver yang cuci gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Dan dari kebersihan kadang-kadang saya juga sebenarnya membantu teman-teman BDA penumpang BDA. Iya. Mohon maaf ya, Pak. Jadi Bapak kan penumpangnya. Jadi saya membantu apa? Membersihkan. Saya daripada membersihkan sendiri. Dari zamannya Bu Ida WI ya. Kan dia komandan busnya. Memang ada khusus buat tambahan uang kebersihan nyuci 200.000. Berhubung BBM-nya melonjak tinggi, nah, itu. Saya bilang, Bu, gak usah dah cuci mobil, insya Allah saya bantuin. Karena kalau kepala pul kita mobil nggak cuci, kamu mobil nggak dirawat. Oh, karena itu pegangan tadi ya, pegangan itu. Jadi wajahnya bis, wajahnya sopir. Ya, itu. Jadi saya juga membantu teman-teman, biarinlah saya capek juga, yang penting kan istilahnya nyaman semua. Nah, ini Pak Idris, nih kita masuk ke prosedur nih, misalkan nih. Ini kan kalau di sini kan nggak terlalu banyak ya pegawai yang masuk. Nah, kalau kayak di Manggala gitu, prosedur misalkan saya nih tinggal di sini. Terus kemudian dia nyari bis, biasanya melalui tadi lapor ke sopir atau ke kepala pul atau dia ke komandan bis atau ke teman-temannya gitu. Biasanya lebih banyak sih ke teman-temannya. Ke teman-temannya ya. Ke koordinator bisnya mungkin ya. Kita nih rumahnya di Ciomas, kan kita teman-teman banyak. Oh, Ciomas itu yang naik di ini aja di Sutra. Enggak ya, kalau di Persutraan Alam dulu. Kan langsung ke langsung ke perumahan. Kalau itu naik di ini aja di Sutra ada 3 bis tuh. 09, 05 sama
nomor 22. Tinggal hubungi komandannya. Tinggal hubungi komandannya. Iya, iya, iya. Iya, saya ingat dulu juga gitu sih. Bahkan sekarang juga ada yang nanya, bisi rumpin ada nggak? Ada. Tadi juga ada yang japri yang Unicom ini. Nah. Pak, Yang saya- Uji Uji.com ini, Iya, Pak, iya. saya ikut pulang. Oh, ntar hubunginya sama Pak Tommy aja. Oh, jadi ini ya ke komandannya. Ke Jadi komandan. driver itu pokoknya ya silahkan aja. Silahkan Maksudnya yang penting ke komandan ya, Iya, karena dia komandan. yang tahu persis ya. Betul. jumlah Ya, penumpang berapa, mekanismenya ini kan mekanisme. mekanisme keuangan ya. Ya, pengelola keuangan sih di Pengelola situ keuangan, ya. di Ada Pak Tommy. komandan. Ya, ya, ya. Nah, kalau di sini ya. Kalau di Manggala juga rata-rata seperti itu ya. Seperti itu sama aja. Ya sama. Nah, kalau misalkan tadi ngikut gitu apa namanya? Berarti harian ya Pak Eki? Ya. Di sini harian? Enggak, kalau di sini satu kali naik. Oh, satu kali Berapa naik. dirupiahkan kan? Oh, bukan. Nanti pulang enggak satu hari, tapi kalau mau bolak-balik paketnya seberapa gitu. Ya, Tergantung teman-teman lah. Iya, kemana teman. ada iya. kesepakatan di antara penumpang. Dikasih tulisan nggak sih di kalau orang saya numpang doang gitu. Ya untuk sehari 2 hari sih bisa aja. Pak. iya, iya, Kalau saya sih, baru numpang naik Pak. Gitu. iya, Ya kan yang lain. Iya, iya, iya. Gimana prosedurnya kan kita nggak tahu iurannya itu berapa. Iya, ya, memang Kalau bisa jadi juga ini ya kursinya itu, ini tempat duduk saya nih. Ini kan tiba-tiba ada orang Iya. gitu. Gitu. Kan kalau dulu di Manggala kan suka di belakang ujung tuh Iya, iya. orang sudah ini. Tapi memang tempat duduk juga yang saya rasakan memang ada apa? Ada kenyamanan di mana saya tempat duduk Iya. tuh. Misalnya saya lebih banyak di pojok paling belakang gitu. Itu ya merasakan kenyamanannya di situ. Iya, kan beda-beda ya. Orang Beda-beda. ada yang pengen di tengah, ada yang pengen di atas ban, gitu kan. Dan itu menjadi tempat yang jadi ya seolah-olah terkonfirmasi dia itu di sana, Iya, di sana, gitu. Jadi kalau ada penang baru lapor dulu. Ya, lapor dulu. Gitu. Nah, Pak Idris, mungkin kita sudah banyak. Banyak hal. Nah, kalau dari ini teman-teman driver sendiri, Iya. itu kan saya sering lihat tuh. Kan, kalau grup kan pasti ada ya. Iya. Kan ada kegiatan sosial. Saya pernah lihat itu loh. Ada. Menarik gitu. Ya, itu bagus. Itu gimana itu ininya mekanisme cara ngelolanya driver gimana Pak Idris? Kan di saya itu ada paguyuban BMW. Oh, paguyuban. Paguyuban. BMW itu bis Manggala Wana Bakti. Oh, iya iya. iya. Rumpin masuk. Dan itu Cuma banyak semua bis banyak kegiatan yang Banyak dilakukan. kegiatan dan kemarin alhamdulillah saya dapat biayanya gede juga Pak itu untuk bantuan yatim. Maksudnya disalurkan di tetangga Idris. Pak Idris. Di tetangga terusnya buat anak-anak yatim di mana aja gitu. Itu sering juga di pool ya bikin kegiatan acara-acara. Sering, Pak. Itu rutin atau memang pas nunggu momen-momen pas Ramadan, pas gitu ya? Pas hajat yatim aja mungkin. Itu mekanisnya gimana? Iuran atau memang sudah ada setiap bulan ini? Ada iuran dan Atau kadang-kadang kita juga minta istilahnya mohon maaf kita di sini juga suka ada pernah kan maaf nih buat iuran yatim. Proposal. Iya. Gitu. Oh, jadi seikhlasnya aja. Ya, tapi selain dari internal driver. driver itu ada juga yang dari luar mungkin ya, dari pencarian dana itu ya. Bagus juga itu inisiatifnya. Itu kayaknya juga sering ngumpul-ngumpul keluarga juga ya, anak istri itu kumpul Setahun tuh 3 kali Pak kita. rutin. 3 kali untuk acara kebersamaan gitu. Kebersamaannya. Misalnya apa kegiatannya Misalkan kegiatan selain kita- bakti sosial? Selain bakti sosial kan misalkan nih Putrang. kita sering kalau sekarang sering jalannya religi Pak sebenarnya. Oh, pengajian. Oh, ziarah gitu. ziarah gitu. Syukur-syukur pada dengan keluarga gitu. Nah, Entah itu di kendaraan roda 2, apa roda 4. Nah, touring. untuk besok roda 2. oh, malah nggak pakai Touring bis ya. Iya. Dan itu banyak juga Pak. Pertama tuh ke Tegal, ke Guci. jauh Jauh. ya. Ada teman juga pengemudi juga, terus ada ke Jogja, Pangandaran. Kalau Bogor, Banten sini udah. Iya. Iya. Maksudnya itu kan yang menghidupkan ini ya ikatan gitu, Kekeluargaan ya, sesama Driver. satu profesi ya. Jadi keluarga ya. Iya. Bahkan yang kemarin tuh di Cisaranten kalau nggak salah arah Sukabumi itu Pak, kegiatan itu. Kegiatan Segaranten ya. Segaranten. Segaranten itu segara inten. Segera Inten ya. Iya. Nah, Pak Idris, Ya. mungkin ini untuk peningkatan skill sendiri pernah nggak sih misalkan dari Biro Umum ngadain
misalkan dilatih apa gitu Selain kompetensi yang sudah kompetensi dimiliki, atau penyegaran atau misalnya, penyegaran gitu. Penyegaran apa tuh? penyegaran dalam hal mengemudi atau refreshing apa gitu bawa kendaraan itu enggak ya? Enggak, paling sama aja kayak Pembinaan pegawai biasa. pegawai biasa. Oh iya. Enggak ada yang apa spesifik misalkan. Cuman itu arahnya ke ini aja sih Pak, cuman ke arah ke kesadaran pengemudi masing-masing. Oh, jadi kayak pembinaan apa ya? Pembinaan seperti pembinaan apa ya? Pembinaan bukan ke jasmanian ya. Iya, Ya lebih ke peningkatan kapasitas rohani mungkin ya. Iya. Oh, itu Jadi, perbaikan sikap etika sikap gitu. etika pengemudi. Tadinya biasa mang jadi nah semacam Oh, itu. itu juga Iya, bagus itu. bagus ya. Iya. Dibilang Karena biasanya hal yang dari dalam itu yang lebih mengendalikan kan, karena harus soft skill tadi ya. Iya. Harus lebih sabar, Iya. lebih komunikatif, Iya. terus apa namanya? Ya lebih bijaksana. Lebih bijaksana. Ya. Nah itu ini apa sering nggak Mas Eka? Ini kan jalan nyetir ini dievaluasi itu pernah? Ada sering dievaluasi ini bawanya gini ada komplain gitu? Ada Pak. misalnya kayak berapa bulan sekali ini dievaluasi, Iya, misalnya dievaluasi. masalah keterlambatan atau Ada ya? Oh, ada. Oh, rutin ya? Rutin. Dan checklistnya ada di pool ya kalau itu. Terus ada juga nggak yang kalau event-event driver terbaik gitu? Ada nggak? Ada nggak? Misalnya per tahun, teladan gitu. Ada. per bulan atau per tahun misalnya? Pas pembinaan. Oh, pas pembinaan. Oh, itu selalu di. Nah, Pak bagus. Idris pernah dapat apa? Belum mungkin. Belum. Oh, ya, nggak apa-apa Nomor nanti. berapa? Iya, iya. Karena kan banyak yang senior. Iya. Kalau terbaik itu kan mungkin dari senior. Iya. Oh, itu Iya. secara ini kali ya interaksi dengan teman-temannya. iya. Apa? Sebabnya kalau pengemudi ya sama aja sebenarnya. Iya. Iya. Tapi memang ada ukuran-ukurannya. Nanti ada ukuran misalnya dilihat dari apa ketepatan waktu atau Iya. bisa jadi cara ngurus kendaraannya Iya. ya, bisa jadi begitu. Mungkin kan ada parameter. Tapi yang terpenting itu kalau ada event-event begitu, misalnya sampai terbaik bulan ini, tahun ini, itu kan memotivasi untuk kita Iya. selalu berbuat lebih baik gitu kan. Perbaikan-perbaikan walaupun mungkin ya itu hanya sebatas penghargaan dan secara material mungkin bisa dikatakan kalau misalnya setelah itu bukan sekedar material gitu, Iya, tapi iya, ada penghargaan, apresiasi. Apresiasi. Nah, mungkin terakhir nih, Pak Ik. Iya. Jadi sebenarnya Pak Idris ini kan jam kerjanya lebih duluan daripada orang kerja Betul. dan pulangnya juga lebih terakhir dari kerja kan. Iya. Nah, secara dulu waktu ngatur pola tidurnya itu gimana? Kan beda ya bawa akap terus bisa tidur full terus ini dengan mobil yang rutin kayak gini gimana dulu? Sebenarnya lebih ke apa? Teratur yang di sini, Pak. Teratur di sini. Nah, Jadi kalau berangkat dari rumah jam berapa? Kalau berangkat di rumah untuk jam sekarang mungkin saya bangun jam 3, Oh, jam 3. setengah 4 siap-siap. Heeh. Kita lari ke pool, sholat subuhnya di pool. Oh, sholat subuh di pool. Kadang-kadang di rumah. Gimana waktu sholat subuh waktunya aja. Iya, Ada kan jam 4 lewat 15 menit subuhnya subuhnya di ya, rumah atau dekat rumah gitu ya. gitu. Sebenarnya yang dikejar itu sih Pak. Iya, iya. Iya, Sholat iya. subuhnya ini nih. Iya. Sekarang Pulangnya Pulangnya kan mungkin habis maghrib aja. habis maghrib. Habis maghrib Karena maghrib sampai sudah rumah Sampai rumah mungkin jam setengah 9. setengah 9. Lumayan juga ya. jauh ya. Nah, berarti persiapan kalau- dulu. Jangan-jangan singgahnya yang lama. Kalau pulang sih santai Pak. Iya, iya. Kadang-kadang kan rata macet Nah, ya. kadang-kadang kita juga suka komunikasi dengan istri kayak orang-orang rumah tangga aja kalau di jalan. Kamu masak nggak? Oh ya, makan sudah ya dulu. gitu. Atau mungkin ngobrol dulu di pool. Kebanyakan sih seperti Ya. itu. Tapi untuk mengganti tidurnya itu siang istirahat dulu. Siang Ya, Nah, kayak gini sekarang siang. ini, kayak di kantor gini, istirahat Pak. istirahat. Maksudnya istirahat tidur kan? Maksudnya Iya. harus tidur dulu kan karena jam 3 terus sampai sana ya jam 9 kan. Itu kan kalau nggak tidur dulu mungkin itu ya lumayan tersita juga Iya. waktu tidurnya ya. Iya. Biasanya tidur jam berapa kalau? Kalau siang di sini, Nah, ya paling habis sholat zuhur Pak. oh bisa lanjut. Itu juga kalau kita langsung bisa tidur gitu. Iya, iya, biasanya. Kadang-kadang kita ngobrol dulu sama anak-anak. Iya, 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 iya. Pagi malah nggak bisa tidur ya. Begitu sampai. Dan memang nggak enak mungkin kalau pagi tidur. Iya ya. ya, nggak nyaman ya. Saking kebiasaan Pak. Saya pernah itu tidur jam 2 tetap bangunnya jam 3. Iya, iya. Malam ya. Iya.
Dan setiap malam Jumat saya juga ada pengajian, Pak. Iya. Oh, jadi agak lambat jadi agak tidurnya. Iya. Kalau pengajian itu saya minimal pulang jam 1, Pak. Saya juga ada manakib di rumah. Iya, iya. Oke. Nah, setiap malam Jumat itu. Jadi Harus dijaga juga tuh kesehatan. Iya, iya. saya jam Makanya- 1 pulang, saya tidur tetap jam 3. Saya ancaman. Nyampe bedekan nih rumpin tidur di asrama. Tapi sampai di sini belum tentu tidur. Karena ngobrol ya, asik gitu ya. Cerita. Menarik ya Pak Abid, Iya. ceritanya hal-hal yang perjalanan Pak Idris ini jadi- selama menjadi driver Bus itu susah, Pak. Iya. Susahnya nggak ada kursus bis. Selama ini nggak ada yang khusus ya. Nggak ada. Nerimanya ya harus siap kerja ya. Kalau pingin bis itu harus mengendekin dulu, Pak. Sampai butuh waktu. Iya. Iya benar. Sampai bertahun-tahun malah. Iya. Berarti memang ya kulturnya gitu ya, sopir yang di Manggala juga seperti itu juga ya, mungkin berangkat ngikut dulu. Terus ini juga tadi berarti kalau yang di pool itu ada ininya tempat tidur juga untuk driver yang istirahat yang rumahnya jauh. Ada nggak sih yang jauh? Ada orang Jasinga ada. Oh, ada Jasinga. Dia pulang seminggu sekali. Seminggu sekali. Saya juga ada sih mesnya saya juga. Kadang-kadang gimana cuaca, hujan Oh, per driver punya kamar atau? Punya. Oh, di pool disediakan. disediakan. Iya. Ada khusus driver. Iya. Oke. Saya difasilitasi oleh kantor. Ada kasurnya juga ada. Untuk istirahat sih ya. Kalau misalkan pas lelah capek istirahat karena pagi bisa harus Ya berangkat. itu juga sih penting. Ya, Kan kadang dalam 5 hari kan saya juga nggak hilir mudik selama 5 hari itu nggak harus pulang 5 hari, Pak. Misalkan hari Senin, malam Selasa saya nginep, Oh iya. saya bawa pulang, malam Kamis saya nginep, malam Jumat pulang. Gitu. Iya. Bisa diatur biar nggak terlalu capek juga ya. Bahkan sekarang saya lebih ekstra, Pak. Ekstranya sekarang nggak ada penerimaan untuk pengemudi cadangan malah. Oh, jadi diupayakan harus sehat terus ya. Nah, kalau status sendiri Pak Idris? Status gimana? Oh, ini pegawai P3K atau P3K atau honor atau PPNPN ya? Sekarang sih masih PPNPN. Oh, Kemarin juga tenaga honor ya. belum di ini kebijakan kemarin nanya-nanya dari segi pendidikan aja. Oh, syarat pendidikan. Persyaratan pendidikan. Minimal tapi apa sih? memenuhi kemarin? Alhamdulillah sih memenuhi. Iya. Persyaratan minimalnya kemarin apa? Apanya tuh? Persyaratan minimal Pendidikan. Pendidikan. SMA? SMA. Oh, SMA. Iya. Udah cukup ya. Cukup. Alhamdulillah tuh. Nanti mungkin ada harapan kan. Iya. Mudah-mudahan Amin. P3K. Iya. Ya. Kalau driver mungkin outsourcing ya, kontrak. Oh, kontrak. Kalau driver kemarin kan pembinaan kita Iya. kan ada pasar midi juga. Iya. Kalau untuk driver dia bilang kalau nggak masuk P3K ikut outsourcing. Karena kalau driver tuh nggak bisa diganggu gugat. Iya, driver Nah, dia security. ahli. Iya, iya. Keahlian tertentu. Keahlian tertentu. Security. Selama itu penumpangnya masih ada, kalian bawa Jakarta Bogor. Misalkan Rumpi juga masih ada, bawa aja. Iya. Urusan mobil kan tetap masih biro umum. Biro umum, ya pemeliharaan segala macam. Hanya yang bawa aja ya. Kita mau bawa aja. Baik, mungkin cukup dulu ya. Ya, Pak luar Adit. biasa. Pak Adit, terima kasih atas Sama-sama, Pak. kehadirannya di podcast kali ini ya. Dan ini baik, artinya informasi yang kita dapatkan dari Pak Idris ini juga membuka ini ya, kita pegawai atau teman-teman terutama yang ikut naik ya, saling memahami mungkin ya keberadaan mungkin ya. Kita juga sebagai penumpang, Ya, pengguna ya. driver juga memenuhi kewajibannya. Ada hak dan kewajibannya, kemudian juga dan mekanisme memang sudah diatur. Kalau ada kendala atau apa sudah punya mekanisme. Iya, mudah-mudahan kita sehat-sehat. Amin. Bahagia. Amin. Semua ya, kendaraannya juga sehat. Juga sehat. Amin. Ya, Pegawai juga sehat. Orang juga sehat gitu. baik, sobat Semesta Menghijau, kita cukupkan dulu pertemuan kita kali ini. Saya Abdul Holik dan Abid. Mas Abid, Minal Abidin. Ya, terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Makasih Pak Idris. Siap, sama-sama Pak. Alhamdulillah.